Firman Tuhan saat ini diambil dari Lukas 22 ayat 2 sampai 6. Rencana untuk membunuh Yesus. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang-orang banyak. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal Bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Anak-anak, ini tentang rencana untuk membunuh Yesus, persekongkolan, pengkhianatan, siasat iblis, dan juga rencana jahat pemimpin. Kita tahu Yudas adalah seorang murid Tuhan Yesus, tetapi ia mengkhianatinya. Sekarang anak membuat kelompok bagaimana persekongkolan, pengkhianatan, siasat iblis, dan juga rencana jahat pemimpin. Boleh sebanyak-banyaknya. Nanti maju ke depan satu persatu tiap kelompok dan mengutarakan apa pendapat kalian. Silakan dimulai dari sekarang, waktunya 10 menit. Terima kasih. Si payung. Bang, maju apa di tempat duduk? Maju, yuk bang, maju. Nggak apa-apa bang. Abang udah SMA kan, nanti mau jadi ketua OSIS. Kalau nggak ketua band, ketua senat mahasiswa. Yuk, kita dengarkan dengan tema persekongkolan. Ngeri. Para imam dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk membunuh Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam tubuh Yudas yang bernama Iskariot. Nah, dari imam dan Yudas itu dia mencari cara bagaimana membunuh Yesus. Imam tuh menunjuk Yudas karena Yudas ini salah satu murid Yesus dan juga lumayan dekat sama Yesus. Jadi yang persekongkolan tadi adalah para imam dan Yudas. Oke. Ada pertanyaan nggak? Aman lah ya. Yes, mantap. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya. Apa tadi pertanyaan? Temanya dulu. Temanya pengkhianatan berdasarkan Lukas 22 ayat 2 sampai 6. Pada suatu saat Yudas, salah satu dari ke-12 murid Yesus, kemasukan iblis bernama ini. Kemasukan iblis yang bernama Iskariot. Ya, bukan iblisnya yang bernama Iskariot, Bang. Si Yudasnya namanya Iskariot. Yudas Iskariot. Terus lanjut. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk membunuh Yesus. Yudas berkhianat untuk membunuh Yesus dengan cara menjual Yesus. Para imam-imam kepala dan ahli Taurat senang untuk membeli Yesus. Kemudian mereka mencari kesempatan untuk menangkap Yesus supaya tidak diketahui orang. Oke, jadi yang berkhianat siapa tadi? Yudas mengkhianati Yesus karena Yesus adalah pemimpinnya, gitu ya. Jadi dia mengkhianati pemimpinnya. Oke, tepuk tangan dong untuk Om Berdua. Terima kasih. Gitu ya Marcel ceritanya ya. Sabtu depan Marcel cerita berarti ya. Yuk kelompok 3. Siapa ini yuk? Siapa? Anggito, William, Tobi, Timothy Hutagaul. temanya tadi? Peran iblis. Oke, yuk. Iblis memanfaatkan hati Yudas untuk mengkhianati karena hati Yudas sudah bercabang atau tercemar oleh uang atau kekayaan untuk mencapai tujuannya. Wah, keren banget tuh. Dengar dong. Singkat dan padat ya. Siasat iblis memasuki Yudas karena hati Yudas bercabang karena uang. Wah, bagus. Berarti udah mulai dapat ya. Oke, kelompok 4 silakan. Kelompok 4. Raya mau? Raya. Nggak apa-apa itu. Ya, kita mau belajar jadi pemimpin kan? Kemon. Dengan tema yang sama ya. Temanya persekongkolan. Yuk. Tertulis bahwa mereka mencari cara untuk membunuh Yesus, tetapi takut kepada orang banyak. Artinya mereka diam
merencanakan tindakan tersebut. Iblis masuk ke dalam Yudas, salah satu dari 12 murid Yesus. Yudas pergi menemui imam-imam kepala dan kepala pengawal bait untuk membicarakan rencana menyerahkan Yesus kepada mereka. Para pemimpin agama sangat senang dan berjanji memberikan sejumlah uang kepada Yudas sebagai imbalan atas pengkhianatan tersebut. Setelah setuju, Yudas mulai mencari kesempatan yang tepat untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa diketahui orang banyak. Oke, Kristi. Mantap. Bagus. Ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Sekarang kelompok terakhir, ayo. Kelompok terakhir, Kemon. Ayo, ayo. Iya dong, gantian dong. Dengarkan dan saksikan rencana jahat pemimpin agama. Kemunafikan dan memanfaatkan salah satu murid Yesus yang bernama Yudas untuk mencari dan membunuh Yesus. Udah. Fokus lagi yuk. Kita sekarang, tadi kita sudah bahas tentang pengkhianatan Yudas yang bersekongkol dengan siapa tadi? Dengan Imam. para imam-imam dan petinggi-petinggi ahli Taurat, ya. Nah, coba pegang HP. Coba kamu dengar, inilah namanya kejahatan. Di awalnya Yudas mendapatkan uang